kan selain saat ini kan masih proses berjalan ya gugatan abangnya tentang Katun ya, putusan tata usaha negara di PT UN. Sedikit dong kasih gambaran sudah sejauh mana perkembangannya. Terus yang kedua, langsung aja nih dua tiga pertanyaan. Yang kedua, itu mulai marak surat cinta bertebaran. Surat cinta bertebaran, pertama surat cinta kepada Ketua Penggel Sulsel, Ketua Penggel Papua, terus muncul lagi beberapa surat cinta lagi yang lain kepada ketua-ketua Penggel di hampir seluruh Indonesia, dan terakhir ini dari Jawa Barat muncul surat cinta kepada mantan Ketun yang kita sudah sepakat, Bang WH juga tetap sepakat bahwa 2 Mei telah. Berapa pelaporan, berapa Polda? Kalau dari PP Jabar baru 1. Apa? Benedict. Oh, itu Jabar. Jabar, orang Jabar. Polda DKI. Mabes Polri. Nah, kalau orang Jabar. Nah, kalau dari PP itu sudah ada 1, 2 udah ada 1, 2, 3, bahkan sudah ada pemanggilan. Dan mulai ada pemanggilan di bulan Agustus mendatang itu mulai dipanggilin, dan ada beberapa surat. 1, 2, 3 itu semua Penggel 24 itu dilaporkan oleh PP. Diminta klarifikasi. Yang dilaporkan 2 di tempat Polda semua atau yang dilaporkan 2? Ya, dilaporkan 2, tapi yang lainnya dapat surat cinta untuk mengklarifikasi, undangan klarifikasi. Yang lainnya juga? Ya, sudah dapat. Sudah ada. Ada beberapa yang saya dapat datanya itu, sebentar. Diundang semua? Diundang. Betul, bukan hanya 2, 3, tapi kayaknya sih setiap ketua Penggel. Nah, tanggapannya kemana, Pak? Dari yang pertama dulu, tentang TUN. Tentang TUN ya? TUN. Pertama, TUN kan TUN, Pak. Jadi gini, yang perlu diketahui rekan-rekan bahwa TUN itu kan sebenarnya kan lebih bersifat formil. Jadi perbedaannya itu, kalau TUN itu publication plan atau kausalitas, yang kalau dalam istilah perdata. Tapi kalau TUN itu masuk dalam kategori preponderance of evidence. Preponderance of evidence itu alat bukti formil, yang mana alat bukti formil itu di ketentuan undang-undang itu menempati urutan pertama dan ada angkanya. Oke. Ada angka 1, 2, 3, 4 itu. Nah, yang pertama itu surat-surat atau dokumen-dokumen. Jadi yang diuji di sana itu bukan Brit-Bewitz seperti di pidana. Kalau di pidana itu kan Brit-Bewitz. Bewitz-nya itu alat bukti bebas, itu diutamakan sehingga hakim itu diberi kewenangan yang namanya constatering. Keyakinan hakim untuk mengambil suatu putusan. Siapa yang memberi undang-undang? Karena hakim itu panglima tertinggi dari hukum, dan negara panglima tertingginya adalah hukum prestasi. Sehingga dalam konsep hukum kita, kalau tadi TUN itu ya sebenarnya yang diuji material, formilnya, bukan materialnya. Berbeda dengan Privilege yang diuji materialnya. Nah, kalau di perdata itu formil, tetapi material juga mendominasi. Tapi kalau di TUN itu formilnya, ya, material tidak begitu mendominasi. Itu yang perlu dipahami. Saya berarti sidang kemarin tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu 18. Enggak, yang kemarin. Yang terakhir. Yang tanggal 8. Yang terakhir abang datang, ya? 8. Jadi yang kemarin tanggal 8 itu saya hanya memberikan suatu jawaban, yang mana jawaban itu karena adanya pengunduran diri yang berlaku terus menerus. Nah, itu secara hukum, ya, pengunduran diri itu logik, hukum itu logis, pertama itu.
Terus hukum itu juga mendasarkan pada triadism law, nilai-nilai dasar hukum. Nah, nilai dasar hukum itu nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum. Nggak boleh dibolak-balik. Nah, kalau bicara tentang tun yang mana diundur ini ada alasan karena dari pihak Dirjen AHU ini ternyata belum memiliki legal standing terhadap yang mewakili. Oh, maksudnya yang diundur itu jawabannya. Jadi gini, sidang pertama itu diwakili oleh pengacaranya. Saya kepada hakim mempertanyakan dalam hukum acara sidangan, baik itu pidana, perdata maupun tun. Subjek hukumnya itu kalau tidak bisa datang sendiri, seperti saya prinsipal, itu harus ada kuasa. Oh, surat kuasa. Nah, saya tanyakan pada saat itu, apakah yang mulia dia mengatasnamakan Dirjen AHU itu memiliki kuasa? Yang hakim mengatakan memang biasanya kuasa itu lama buatnya sehingga surat perintah. Saya kembalikan ke yang mulia. Nah, sidang ini istilahnya itu kewenangan diperboleh atau tidaknya dalam suatu subjek dalam peradilan dalam sidang itu hakim, majelis di majelis hakim. Ya, monggo kalau memang surat perintah itu menjadi dan bisa mewakili, silakan. Tapi ternyata saya juga nggak tahu pertimbangannya yang mulia. Mungkin ya karena saya mungkin seorang dosen, dianggapnya paham, dia juga mungkin menghormati saya sebagai seorang dosen. Akhirnya ya dia kembali ke normatif bahwa dalam hukum beracara tanpa kuasa ya harus keluar. Apalagi dia perintah nggak megang, kuasa nggak megang, maka dia dikeluarkan dari ruang sidang. Sehingga saya sidang itu sendiri yang pertama. Nah, saat saya sidang sendiri memang itu berkaitan dengan masalah gugatan. Saya diberi waktu 2 minggu untuk pembenahan. Setelah menjelaskan, ada diperbaiki. Pertama, kemudian perbaikan kedua, kebetulan pengacara dari Dirjen AHU itu juga tidak membawa kuasa lagi. Masih surat perintah. Kan beda. Surat perintah itu masuknya ke mandat. Kuasa itu delegasi. Kalau mandat kan dia nggak punya tanggung jawab untuk memutuskannya. Nah, kemudian saya mempertanyakan kembali, apakah saudara-saudara yang mewakili Dirjen AHU ini sudah memiliki legal standing? Ternyata belum. Padahal itu baru istilahnya setengah pertanyaan saya. Karena nanti kalaupun dia memiliki legal standing, kuasa dari Dirjen AHU akan saya tanyakan lagi, apakah Dirjen AHU itu memiliki juga legal standing di dalam pengawasan pembinaan ini? Karena yang memiliki itu menteri. Jadi kalau pakai kuasa harus menteri, jangan sampai 2 kali saya bilang gitu. Betul. Saya malah mengarahkan. Maka sidang yang ketiga, saya menyampaikan jangan salah, kuasanya harus menteri. Karena kalau kuasa itu dibuat Dirjen AHU juga tidak sah. Karena Dirjen AHU tidak memiliki legalitas atau kewenangan membuat kuasa kepada pihak. Pertanyaannya, kenapa Dirjen AHU bisa mengambil tindakan dalam rembuk nasional dan sebagainya, termasuk mengeluarkan surat. Kalau mempunyai tindakan seperti itu, kalau saya lihat suratnya, saya juga tidak membaca kewenangan dia dari kementerian itu apa. Suratnya kan tidak ada kewenangan. Kewenangan dia apa, legal standing dia apa, mengatasnamakan menteri. Itu kan tidak ada suratnya. Nah, saya kan mengejarnya kan itu. Saya mengejar karena ini prevention of evidence. Alat bukti formil. Ya saya gitu. Saya aja dengan kapasitas saya anggota saja saya lengkapi 5. KTP. Waktu itu kan. Penjelasan. Identitas. Kemudian surat SK pengangkatan, sumpah, bukti keaktifan saya. 5 ini nggak cukup, harus saya legal di pos.
Leges di kantor pos. Karena akan berkaitan dengan pemateriaan. Ya, pemateriaan itu diatur semua. Karena semua dalam bentuk formil.